masih kepada takmir ke seluruh Indonesia, masjid, terutama yang menyelenggarakan sholat Jumat. Ini sudah saya sampaikan, tapi rupanya belum banyak yang mendengar. Moga-moga dengan saya sampaikan lagi nanti akan banyak mendengar. Sesuai sunnah tuntunan Nabi SAW, sesuai sejarah perjalanan umat Islam sejak Nabi SAW sampai sekarang, di semua masjid yang saya pernah Jumatan di banyak negara, khotib dan imam itu satu orang, bukan dua orang. Saya tidak menyalahkan yang dua orang, tapi ini prinsip ini pakai dulu. Prinsipnya khotib dan imam itu satu orang. Di Mekah, Madinah benar bisa melihat langsung dari di TV. Di negara yang saya pernah Jumatan semuanya begitu, tidak ada kecuali di Indonesia ini loh. Khotib dan imam dua orang. Bagi saya ya oke lah, bisa memaklumi juga, tapi prinsip ini pakai dulu. Jangan nyulayani. Apa nyulayani? Apa nyulayani? Membedai ya. Jangan nyulayani. Jangan mosok segala apa bahasa Indonesianya nyulayani apa? Ya, menyelisih. Jangan menyelisih sunnah, jangan menyelisih sejarah. Kok moro-moro Indonesia duwe kebiasaan imam dan khotib berbeda? Iku piye? Apa dalile? Ayo. Sing duwe model-model gitu loh. Sekalipun Al-Akbar, sekalipun Istiqlal, saya kritik. Tidak sesuai sunnah. Baik, tapi jika pertimbangan tertentu, oke. Karena dikhawatirkan khotibnya kurang fasih, maka imam tetap yang imami, yes. Oke, masih bisa menyetujui. Walaupun itu juga hanya di Indonesia loh. Di luar negeri tidak ono khotib gak iso ngimami, itu gak ono. Gurnya Indonesia tuh anak khotib gak jekos ngimami. Apa gak jekos pun tak tahu, memang ada prakteknya memang begitu. Saya pernah menyaksikan di suatu masjid memang khotibnya gak jekos ngimami. Padahal ngimami itu syaratnya lebih berat daripada khotib. Lebih berat, ada ketentuannya. Ya khotib ketentuan takmir ya. Tapi kalau imam itu Nabi SAW. Jadi harus satu jika tidak keadaan terpaksa. Tolong ini diingat. Dan kepada yang ngundang saya sebagai khotib, jika imamnya berbeda, batalkan jadwal itu. Saya sudah berkali-kali kecewa, berkali-kali harus iadah apa enggak, harus ngulang sholat Jumat saya apa enggak, imamnya enggak cikos. Saya enggak nyebut masjid ya. Ya mohon maaf, naudzubillah, saya enggak sombong, naudzubillah. Mereka kan tahu saya ini sopo, itu mestinya ya kudunya rodok ngerti toh, rodok iso maca Quran. Jadi hakim ya bukan hanya tingkat Jawa Timur, tapi Indonesia bahkan dunia. Ngajiku, guru Quran saya itu Imam Masjid Madinah, Syekh Ibrahim Al-Akhdar, masih hidup sekarang. Jadi rodo iso saya baca Quran tuh. Lah kalau aku khotib sing imami gak entos gitu. Jumatan saya gimana? Ini protes saya. Ini sudah berkali-kali. Pokoknya nanti kalau yang undang saya kok imamnya berbeda, aku gak sido khutbah. Wis ben kono sing aku lak Jumatan biasa. Iki wis gregetan soalnya. Mosok penceramah gregetan ya, gregetan tak ungkapkan seperti ini kan wajar. Aku juga gak ngamuk-ngamuk yang sopo-sopo, gak nyebut nama kok. Tapi takmir, tolong panjenengan bertanggung jawab melanggengkan sunnah Rasulullah SAW, meneruskan perjalanan sejarah umat Islam bahwa khotib dan imam Jumat itu satu orang. Lah ini kurang bagus. Nek ngono gak usah jadi khotib. Mestinya gitu loh ya. Ojo lalu gak apa-apa wis engko sing imami beda anu ki rada gak iso-iso. Gak boleh. Seorang khotib mosok Qur'ane gak beres terus piye to? Khotib Jumatan loh. Bukan khutbah nikah. Nek khutbah nikah bagus. Karena khutbah nikah itu sebenarnya tidak ada ketentuannya sih. Ya cukup naib sebenarnya. Tapi kan ada kebiasaan gitu, oke lah, tidak ada masalah. Tapi untuk khutbah Jumat,
wahai masjid yang mengundang saya, menjadwal saya untuk khotib Jumat, jika penjenengan masang imam, sudah cukup imam itu yang khutbah, saya tidak usah, daripada membuat hati ini tak sakit ya kan. Yo, tapi yang jangket banget wong Jumatan terus iki ngulang porane gak ngulang, iki jelas ki Fatihah yang enggak pas, kemudian pokoknya baca surat itu sing surat gak umum itu ya, sing gak biasa diwaca wong, dikira aku gak ero ta. Lah aku resik sing mbok waca surat apa aku ya ero, wacane ngene iki ya aku ya ero, salah aku ya ero, tapi gak iso ngelekne kan, gak iso ngingatkan kan saya. Yang gedumel aja meneng wis langsung pamit mulai wis. Tapi sekali lagi kok ngono tenan, saya batalkan jadwal khutbah saya. Saya pilih jadi wis Jumatan biasa, gak usah jadi khotib. Nek perlu gak usah nyang masjid iku, soalnya masjid iku nggak sesuai sunnah. Wis tak getne pisan, gak sesuai sunnah. Pokoknya khutbah dan khotib dan imam gak jadi satu itu gak sesuai sunnah. Masjid Al-Akbar harus berbenah. Sudah lama sebenarnya saya mengingatkan, tapi ya saya memaklumi karena Masjid Akbar ya begitu sentral, kemudian ya khotib-khotibnya kan ngambil para profesor. Loh, para profesor itu apa? Tidak bisa ngimami? Ya mohon maaf ya, memang tidak semuanya bisa ngimami dengan baik seperti Imam Al-Akbar tentunya, standarnya Imam Al-Akbar. Tapi Imam Al-Akbar jangan kemajon. Imam Al-Akbar yang imam, tetapi kalau tahu khotibnya sudah bagus bacaan kan ojo maju. Persilahkan khotib itu. Sehingga dari khotib imam besar, imam tetapi tetap maju. Tapi nek sing imam nek khotibnya saya, mereka mesti nawari saya dulu. Nah, tapi saya tahu karena khotibnya ini imamnya ini adalah juara nasional, yes, saya tidak ada masalah, tidak harus ngimami. Menghargai orang yang ya sudah jadwal, sesungguhnya lah hati ini juga kurang nyaman karena tidak sesuai sunnah dan tidak sesuai sejarah, tapi karena dia baik-baik. Imam Al-Akbar itu terus terang baik-baik, yang dulu yang milih saya baik-baik, sudah saya uji, saya seleksi bagus-bagus, maka saya terima diimami walaupun saya sebagai khotib tidak apa-apa, makmum. Tapi sebenarnya lah kalau ingin kembali ke sunnah, kalau tahu khotibnya bagus bacaannya, persilakan khotib itu menjadi imam sekaligus khotib. Gitu nggih. Iki sing nyangke ini gak kena khitab kabeh wong. Tapi sing takmir masjid ya kudu perhatikan lho nggih. Sing takmir masjid atau nggetok tularkan supaya ini menjadi kebiasaan yang baik dan kembali kepada khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam.